pertama dari tim Persija Jakarta asuhan Benny Dolo. Iya, mencoba memainkan komposisi terbaik dengan 4-3-3 dan mengistirahatkan beberapa nama baik Haiki Kazan dan Vimer Mutina, memainkan Agus Indra di lapangan tengah dan Ramdhani Lestaluhu, dan memainkan 3 striker mereka di depan. Sementara Persiba Balikpapan yang juga dengan line up terbaik asuhan pelatih Haryadi. Ya, kita lihat bagaimana di sini ada 3 pemain yang absen, Albiko, Kim Yongki dan juga Wijoko. Dan Haryadi menerapkan pola 4-3-3 di mana Ferry Aryawan berada di belakang Sultan Sama dan juga Ajelo, sementara Robin cuma sebagai penyeimbang di lapangan tengah. Dan terakhirnya Armando Pribadi. Ya, baru saja kick off babak pertama dilangsungkan. Persija Jakarta melawan Persiba Balikpapan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno di kota Jakarta. Sebuah inisiatif dari Agus Indra untuk mencuri bola tadi, dan sebuah crossing dari Leo Saputra terjatuh Agus Indra bukan merupakan sebuah pelanggaran. Agresivitas di detik-detik awal ini diperlihatkan oleh pemain dengan julukan Jepang. Ya, menarik memang Arya melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh Persija. Coach Benny Dolo justru mengistirahatkan pemain-pemain yang kita tahu biasa bermain sebagai regular tim, yaitu Firman Utina, juga ada Baiki Kaizan yang dicadangkan. Mungkin ini adalah salah satu strategi dan juga upaya untuk bisa memberikan rehat kepada sebagian pemain, mengingat mereka baru saja berpartisipasi di Piala Indonesia. Tapi di awal ini kita lihat intensitas tekanan justru langsung dilakukan oleh Persija. Ismet Sofyan dengan sebuah crossing tadi. Untuk sementara ini masih bisa untuk ditanggulangi oleh Imade Wirawan. Ancaman dari Bambang Pamungkas, tentunya dikenal sebagai pemain lokal paling produktif yang masih aktif bermain dalam sejarah Liga Indonesia. Dihalau tadi oleh Mio Dadic. Back pass Herman Abanda dan Papa Abdou Tore, pemain asal Senegal, yang sore hari ini berposisi sebagai center back mendampingi Herman Abanda, di mana dalam beberapa pertandingan sebelumnya pemain tersebut lebih banyak berposisi sebagai gelandang bertahan. Kembali Abanda, bisa dikatakan menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Indonesia. Pemain asal Kamerun, membela antara lain PSM Makassar sebelum hijrah ke Persija Jakarta. Dan inilah pemain muda Hendro Siswanto yang musim lalu bermain bagi PSIS Semarang, yang kini kerap menjadi bahan pembicaraan atas penampilan yang begitu baik bagi Persiba Balikpapan. Ya, di samping Hendro kita juga tahu ada beberapa potensi muda di Persiba yang patut diorbitkan di masa depan. Ada Ferry Aryawan, mantan pemain PSIS Semarang. Juga ada Sultan Sama, Edi Gunawan, Muhammadan, yang harus kita akui memiliki kontribusi yang cukup baik bagi Persiba pada musim ini. Di cadangan juga masih ada Johan Yoga yang cukup bersinar di awal-awal musim. Papa Abdou Tore saat ini sebagai satu-satunya pemain asal Senegal yang bermain di Jarum Indonesia Super League. Kembali Tore, Ramdhani Lestaluhu, Ismet Sofyan kembali kepada Ramdhani, mencoba untuk memberikan sebuah flick tadi kepada Aliuddin. Dan inilah pemain sudah menciptakan 40 gol di Liga Indonesia, di mana mayoritas diciptakan bagi Persiba Balikpapan. Namun pada sore hari ini harus puas untuk menjadi pemain bench di kubu Persija Jakarta untuk pertama kali atau musim pertamanya bersama Persija Jakarta. Iya, kendala produktivitas terhadap kubu Persija sedikit menghalangi tim ini untuk melaju terus. Ya, bahkan ketiga striker yang mereka punya semua mengalami kendala yang sama. Ya, sangat ironis memang melihat bagaimana Musafri yang sebelumnya tampil sangat produktif bagi Persiba Balikpapan musim lalu dengan menyumbang 18 gol secara total, 17 di Liga Indonesia dan 1 di Copa Indonesia, tapi kali ini justru menjadi pesakitan di bangku cadangan. Iya. Apalagi dengan kehadiran Emmanuel Search membuat persaingan di depan semakin ketat tentu. Aliuddin dengan sebuah crossing, ada Mio Dadic, Edi Gunawan. Kita saksikan kemampuan dari Edi Gunawan sebagai back kiri.
Untuk sementara dapat dicuri, sebuah crossing dari Farudin Mustafic tidak menjangkau Bambang Pamungkas. Ya, ini boleh dibilang musim yang sangat berat Arya bagi Bambang Pamungkas. Banyak disorot, banyak dikritik karena dianggap sudah mulai menurun. Dia juga mengakui ada fase jenuh memang yang dialaminya pada musim ini. Walaupun tentunya saat ini masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di kubu Persija Jakarta dengan torehan 9. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Robertinho Puliara, diiringi dengan sebuah protes dan tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta. Rebutan. Ya, saya kira situasi yang 50-50 Arya. Konsentrasi bagi Made Wirawan, di mana tentunya pemain-pemain Persija sangat berbahaya pada situasi set piece seperti ini. Di antaranya ada Ismet Sofyan, yang saya yakin sudah menunggu tentunya bersama Bambang Pamungkas. Siapakah kiranya yang akan menjadi eksekutor bola mati ini? Di antara kedua pemain, tampaknya Ismet Sofyan bersiap dan langsung menuju ke gawang dan menghantam Mister. Tandukan dari Serge Emaliu dan gol. Akhirnya Persija berhasil menjebol gawang dari Persiba Balikpapan di menit-menit awal ini. 1-0 Persija Jakarta. Iya, sebuah berkah saya kira bagi Emaliu Serge. Bagaimana kerja keras, tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan menjadi sebuah rebound yang justru memanjakan bagi Emaliu Serge untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan. Situasi yang memang sudah ditunggu oleh para pemain Persija dari bola-bola mati. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang melengkung, mencart yang jauh dan Imade tidak dapat menjangkaunya. Di sanalah langsung disambut oleh Emaliu Serge, melampaui dari Nio Dadic atau juga pemain yang lain. Ya, sebuah rebound mentality yang cukup baik dari para pemain-pemain Persija yang melihat sebuah peluang dari bola rebound tadi dan cukup disayangkan lini pertahanan daripada Persiba sama sekali membiarkan Imade Wirawan sendirian untuk menghalau bola rebound tadi. Dan memang seperti yang sudah diduga, diawali oleh inisiatif dari seorang Ismet Sofyan yang memang sangat berbahaya saat situasi set piece ataupun tendangan bebas langsung memberikan hasil dengan sebuah rebound yang akhirnya diselesaikan oleh Serge Emaliu hanya dengan golnya yang kedua pertengahan musim sejak ia bergabung. Namun tentunya sebuah gol yang juga amat sangat berarti pada sore hari ini. Ya, satu gol lainnya dicetak oleh Emaliu Serge ketika Persija bertandang ke Kerawang menghadapi Pelita Jaya. Dan kembali Aliudin dengan kecepatannya melihat ada Bambang Pamungkas, namun terlebih dahulu tampaknya Muhammad Dan tadi. Kembali Aliudin dengan sebuah crossing tidak menjangkau kali ini. Ini penuh dikuasai oleh Sobran. Hendro Siswanto kembali pada Muhammad Sobran. Robertinho Puliara, sebuah tackling tadi dari Farudin Mustafic langsung menghasilkan sebuah pelanggaran. Hendro Siswanto dicuri dengan cukup baik oleh Serge Emaliu. Mustafic, bukan merupakan pelanggaran, biarkan play on. Nio Dadic kembali pada Robertinho Puliara. Edi Gunawan dan kemampuan natural kaki kiri. Pressing yang cukup ketat dari pemain-pemain Persija, hampir satu lapangan penuh diperagakan. Untuk sejauh ini menyulitkan pemain Persiba Balikpapan, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija melalui Aliudin. Bambang Pamungkas, 1-2 yang sangat cerdas dan sangat baik. Aliudin dan gol! Sebuah skema gol yang begitu cantik yang diperagakan oleh Bambang Pamungkas dan Aliudin, dan kini 2-0. Berhasil menguasai permainan dari menit-menit awal. Persija membombardir pertahanan dari Persiba Balikpapan. Sebuah kombinasi 1-2 yang dilakukan Aliudin dapat mengecoh pertahanan, kemudian dengan gampang meluruskan bola ke gawang Imade Wirawan dengan tempo yang cukup singkat. Dengan gol pertama hanya berselang 2 menit. Ya, kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat dingin dan justru melesak di antara sela-sela kaki Imade Wirawan. Ini sebuah finishing yang sangat klinikal sekali bagi Aliudin. Dan tentu saja jasa yang sangat
besar dari seorang Bambang Pamungkas mengirimkan sebuah assist tentu saja, sehingga Aludin bisa berhadapan langsung dengan Imade yang sulit untuk mendapatkan kesempatan menutup ruang gerak. Sebuah peragaan yang begitu menarik dari kedua pemain, dan apabila banyak orang yang begitu keras mengkritik Bambang Pamungkas, baru saja kita saksikan dengan sebuah assist. Dan kembali Bambang Pamungkas dengan umpan yang sebetulnya sangat berbahaya kepada Ramdhani Lestaluhu yang tidak berhasil untuk menguasai bola tadi. Aliudin dengan golnya yang ke-8 musim ini. Dan golnya yang ke-84 sepanjang berkarir di Liga Indonesia. Ya, apakah ini akan menjadi momen bagi Bambang untuk mengubah perannya sebagai pengumpan, sebagai feeder, dibanding sebagai striker. Tadi kita lihat bagaimana dia memberikan umpan yang juga cukup baik kepada Ramdhani Lestaluhu. Ya, setidaknya Bambang sudah mulai memperbaiki penampilannya, walaupun sampai saat ini belum menciptakan gol, namun assist pun sudah sebuah upaya untuk memperbaiki performanya. Ismet Sofyan, Mustafic kembali memainkan tempo, dan kurang dari 8 menit sudah unggul 2 gol. Tentunya sebuah start yang sangat diimpikan oleh kubu Persija Jakarta. Di saat kemenangan begitu diwajibkan untuk bisa kembali mendongkrak posisi mereka yang saat ini masih terjebak di peringkat 11. Walaupun bukan merupakan perolehan terbaik atau terburuk mereka, tentunya posisi ke-11 dalam sejarah Jarum Indonesia Super League merupakan yang terburuk, dan sebuah umpan yang sangat baik dan sebuah penyelesaian yang tidak berjalan amat disayangkan dari seorang Sultan Sama tadi. Dia dahului oleh sebuah umpan yang bisa dikatakan hampir sempurna. Iya, sangat disayangkan sekali. Memang ini sudah solo run dan sudah sendirian sebetulnya. Andai saja Sultan Sama lebih cepat untuk memutuskan melakukan eksekusi, mungkin kesempatan bagi Abanda akan menjadi tipis dan bisa menjadi gol bagi Persiwo Balikpapan. Sangat disayangkan Umar Robertino tadi gagal disemanfaatkan oleh Sultan Sama. Iya, sebuah hal yang tentunya kurang baik bagi kubu Persija yang telah unggul 2-0, kemudian tidak mengkonsentrasikan lini pertahanan mereka untuk mengantisipasi serangan-serangan balik daripada tim Persiba yang juga mempunyai kecepatan. Terbukti tadi dengan munculnya Sultan Sama tanpa pengawalan cukup membahayakan lini pertahanan, dan saya pikir ini sebuah koordinasi yang salah apabila ini dilakukan terus-menerus oleh kubu pertahanan Persija mulai dari lapangan tengah tentunya. Tentunya ini merupakan sebuah indikasi juga bagaimana Persiba Balikpapan adalah memang tim yang patut diwaspadai. Karena saat ini peringkat mereka yang cukup tinggi tentunya berbicara. Mereka akan bisa untuk tampil menyulitkan. Dewa Saputra. Abanda kepada Tore. Ismet Sofyan, dan kembali dapat dicuri. Harus berhati-hati pemain-pemain Persija. Ya. Kembali perebutan di lini tengah untuk sementara. Abanda masih bisa menguasai keadaan, namun kembali kita saksikan sedikit kecerobohan di lini belakang, hampir saja memberikan keuntungan besar bagi Persiba Balikpapan. Ya, harus ditingkatkan kewaspadaan para pemain belakang Persija. Karena kita lihat bagaimana para pemain Persiba Balikpapan sudah mulai berani untuk melakukan pressing. Sebuah dorongan terhadap Robertinho Puliara begitu ketat dijaga oleh Farudin Mustafic. Kedua pemain yang ditampilkan sebagai profil di awal pertandingan tadi tampaknya memang sudah siap untuk melakukan fight di lini tengah antara kedua pemain ini. Ya, ketergantungan Persija terhadap Mustafic di lini tengah cukup dominan, dan pada akhir musim ini ketergantungan ini semakin besar karena performa Mustafic yang semakin baik. Hal ini juga dinyatakan oleh kubu atau pelatih dari kubu Persija bahwasanya pemain ini sangat berarti dan penting sekali untuk lini tengahnya. Serge Emalio akan membantu lini belakang, dan kita saksikan terjatuh Hendro Siswanto. Dan tidak kita dengarkan fluid wasit, tentunya bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan dari wasit Armando Pribadi. Ya, kita masih nantikan apa yang terjadi sebetulnya. Karena jelas tadi Hendro sudah lebih dulu menguasai bola, namun ternyata hanya berbuah tendangan sudut.
tentu sebuah keuntungan bagi Persija. Iya. Dan di lain itu AW1 pun tidak memberikan aba-aba, itu sebuah pelanggaran. Saya pikir hal ini juga memberatkan wasit Armando pribadi untuk menunjuk titik penalti tentunya. Reaksi dari pelatih Haryadi tentunya yang merupakan sebuah start yang diimpikan bagi Haryadi. Tertinggal 0-2 hanya dalam 8 menit permainan. Kini harus bersusah payah tentunya bagi pemain-pemain Persiba Balikpapan untuk setidaknya bisa memberikan harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Aliuddin kembali dengan perannya di lini depan, dan sebuah salah antisipasi dari Anam Syahrul tadi menghasilkan sebuah sepak pojok ini bagi Persija Jakarta. Ya, ada kesan tegang memang, tidak lepas para pemain lokal di lini pertahanan Persiba Balikpapan dalam mengantisipasi agresivitas dan juga counter attack para pemain Persija. Seperti tadi kita lihat bagaimana Anam Syahrul yang kurang begitu tenang dalam mengantisipasi bola liar di lini pertahanannya. Siap Ismet Sofyan, Miodadic harus membentengi lini pertahanannya dan kembali perannya terlihat. Ini Robertinho Puliara menyalurkan bola kepada Julio Lopez, sebuah back heel yang sebetulnya sangat menarik tetapi didahului oleh intercepsi dari Mustafic tadi. Kali Mustafic, peran tanpa kompromis bagi gelandang bertahan di lini tengah tentunya. Coba memainkan tempo bagi Persija dan juga Leo Saputra. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan menyalurkan bola pada Aliuddin kembali, namun kali ini dapat diantisipasi untuk sementara. Robertinho Puliara, Hendro Siswanto, back pass tadi dari Tore. Kembali pada Ismet Sofyan. Farudin Mustafic. Ramdhani Lestaluhu, cukup baik pergerakannya di lini tengah. Kembali mendapatkan tempat di starting lineup bagi Ramdhani Lestaluhu, pemain yang masih berusia muda tentunya di kubu Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kembali sebagai supplier bola, dimaksudkan kepada Aliuddin tadi. Namun kini Edi Gunawan. Dan Siswanto kembali pada Edi Gunawan. Ya, terlihat Bambang justru berada di bawah dua striker lainnya, Aliuddin dan Emilio Syir. Dan kembali terbebas Muhammad Sobran dari sisi kanan. Bahkan Serge Emaliu turun untuk membantu kinerja dari lini belakang sang pencetak gol pembuka bagi Persija Jakarta. Kini Agus Indra ke depan, dicuri tadi oleh Anam Syahrul. Untuk sementara dapat dibuang Robertinho Puliara. Hendro Siswanto dan Edi Gunawan bahu-membahu. Julio Lopez dengan torehan 72 gol sepanjang berkarir di Indonesia. Ya. Tentunya tidak menghitung jumlah gol yang ia ciptakan bagi PSIS Semarang saat masih berkutat di Divisi 1. Umpan terobosan sangat baik ini Julio Lopez di dalam kotak penalti. Masih Julio Lopez berusaha berkelit mencari rekan dan memberikan kepada Muhammad Sobran. Crossing dari Sobran dihalau tadi. Kembali pada penguasaan Julio Lopez dengan teknik yang cukup tinggi, berusaha untuk mengecoh walaupun tidak berjalan tadi. Iya, dengan postur tubuh sedikit gempal, Julio Lopez masih terlihat energik dan dengan skill individu yang mumpuni sehingga masih tampil sebagai pemain yang berpengaruh pada Persiba Balikpapan hingga berada di posisi ketiga sampai pertandingan saat ini. Aksi dari pendukung tim Persija Jakarta tentunya. Salah satu tim besar
jumlah rata-rata penonton per pertandingan menjadi salah satu yang tertinggi di Liga Indonesia atau di Jarum Indonesia Super League tentunya bagi Persija Jakarta. Yang memang sangat disayangkan fenomena itu tidak sejurus dengan produktivitas yang mereka ciptakan di sepanjang musim ini. Baru 28 gol. Dengan ini 30 gol yang dicetak oleh Persija dari 28 pertandingan berjalan. Sebuah torehan memasukkan yang saya kira sangat minim bagi sebuah tim besar seperti Persija. Betul. Yang cermat tadi Muhammad Sobran untuk bisa menerima umpan, mengisi posisi di Joko tentunya yang tidak bisa turun pada pertandingan sore hari ini. Sementara Sobran sendiri hanya dengan penampilannya yang ke-9 musim ini, terbatas tentunya penampilannya, di bawah dari Dwi Joko yang beroperasi sebagai bek kanan bagi Persiba Balikpapan musim ini. Pelanggaran dilakukan oleh Mustafic Farudin terhadap Hendro Siswanto tadi, pemain kelahiran Serbia dengan etnis Bosnia yang sudah mencetak penampilan ataupun international caps yang begitu banyak bagi tim Singapura, yaitu 39 kali. Sudah mencetak 5 gol. Kembali Farudin Mustafic. Agus Indra, Ismet Sofyan dengan gerakan trademarknya. Ismet Sofyan menyisir sisi kanan. Sebuah dorongan kecil tadi kepada Ismet Sofyan langsung saja berbuah sebagai sebuah pelanggaran. Ferry Aryawan tadi salah satu gelandang muda dengan prestasi sangat baik. Itulah karena anak-anak muda biasa memang kurang begitu matang dalam melakukan kontrol. Seperti saat ini kita lihat justru menghasilkan sebuah tendangan yang tentu saja bisa membahayakan. Kembali Ismet Sofyan dan kembali Mio Dadic tampil di sana sebagai palang pintu dari lini pertahanan Persiba Balikpapan. Robertinho Puliara, Edi Gunawan juga merupakan sebagai salah satu penampil terbaik bagi tim Persiba Balikpapan musim ini, dengan kaki kiri natural sebagai back kiri tentunya. Mari kita saksikan sana umpan, namun bisa dikuasai tadi. Kembali masih Persiba melalui Muhammad Sobran. Masih Muhammad Sobran melebar dan usaha dari Julio Lopez untuk meneruskan bola kepada Sultan Sama tadi berakhir pada sebuah pelanggaran yang dilakukannya terhadap Farudin Mustafic. Dorongan dengan bahunya kepada usaha dari Mustafic untuk bisa meraih bola. Kalau kita lihat Arya sampai sejauh ini sebetulnya tidak terlalu solid juga lini pertahanan Persija karena banyak celah. Mungkin Yayan juga nanti bisa menambahkan yang lahir ataupun juga yang muncul di lini pertahanan Persija, sehingga para pemain Persiba ketika melakukan counter attack mereka begitu leluasa mengirimkan bola di antara celah-celah para pemain Persija yang sangat terbuka, sehingga sering sekali banyak peluang yang bisa diciptakan oleh anak Persiba. Kita lihat pressure yang mereka terapkan juga tidak terlalu ketat. Ya, saya setuju dengan apa yang katakan Yusuf tadi, bahwasanya ketika Persija bermain dengan posisi 4 di center back dengan memainkan Ismet Sofyan di sektor sayap di kanan, dan Ismet adalah pemain yang selalu melakukan aksi dribbling di sektor sayap kanan dan jarang sekali melakukan cover terhadap barisan pertahanan. Ini sebenarnya sebuah hal yang salah ketika melakukan pertahanan, karena Ismet harus berada di posisi pemain paling belakang ketika timnya diserang dari sektor back kiri mereka. Dan tadi kita juga lihat bagaimana seorang Ferry Aryawan bisa masuk menyusup dan berhadapan langsung dengan Abanda. Masih untung karena Abanda lebih besar secara postur hingga bisa sedikit memberikan rasa aman bagi pertahanan ataupun juga penjaga gawang M. Yasir. Namun hal ini sebenarnya bisa diatasi ketika adanya komunikasi dengan gelandang bertahan mereka yang bisa menutupin pergerakan back-back mereka yang keluar menyerang. Serge Emaliu dengan serangkaian gerakan sebelum akhirnya bisa dipatahkan oleh Muhammad Sobran tadi. Neo Saputra memenangkan duel
atas Sultan Sama. Farudin Mustafic, Hamdani, Rizky Lestalu, Agus Indra melebar pada Serge Mali. Leo Saputra, Agus Indra, umpan terobosan dimaksudkan pada Aliuddin. Cukup was-was tadi Anam Syarul. Kombinasi permainan yang cantik juga diperlihatkan oleh tim Persiba Balikpapan. Julio Lopez cukup baik visinya kepada Muhammad Sobran. Masih Sobran. Kembali Julio Lopez, patut diwaspadai setiap saat pemain ini menguasai bola tentunya. Untuk sementara ini cukup baik Agus Indra untuk bisa mencuri. Dan Aliuddin, duel untuk sementara dimenangkan oleh Anam Syarul. Cukup baik Anam Syarul, Sobran, Julio Lopez. Mancing pemain-pemain Persija gini, Muhammad dan Edi Gunawan. Cukup baik masih Edi Gunawan. Julio Lopez. Maksudnya kepada Sultan Sama tadi. Mustafic meminta rekan-rekannya untuk bergerak mendekat. Leo Saputra kembali melalui Aliuddin dengan kecepatan dan gerakan lincahnya berusaha untuk melewati dan cukup ambisius 3 pemain sekaligus. Ini giliran Hendro Siswanto bagi Persiba Balikpapan. Ferry Aryawan sementara dapat dicuri dengan begitu baik oleh Ismet Sofyan. Serge Mali masih Serge melebar. Ismet Sofyan dengan sebuah crossing di kotak penalti dan begitu baik gerakan dari Mio Dadic untuk bisa memotong crossing tersebut. Cukup prima Mio Dadic. Di belakang asal Kroasia. Betul, namun cukup disayangkan jarak antara ketika Persija menyerang dengan pemain pertahanan mereka terlalu jauh sehingga tidak bisa memanfaatkan ketika ada bola rebound ataupun bola yang kembali dari lawan pemain belakang dari Persiba Balikpapan. Bergerak dari lini tengah Serge Mali. Bambang Pamungkas pun memberikan kontribusi dari lini tengah. Hamdani Lestaluhu mainkan tempo, coba untuk memperlambat, cari reaksi dari Persiba Balikpapan. Leo Saputra, Serge Mali dihalau untuk sementara oleh Muhammad Sobran. Kembali Serge Mali kali ini berhasil berkelip dari hadangan Muhammad Sobran. Umpan Aliuddin menciptakan ruang gerak, sebuah tembakan kaki kiri dan dapat ditepis oleh Made Wirawan. Ya, diawali oleh segerakan individu dari Immanuel Serge sebelum dia masuk untuk melakukan penetrasi dan mengirimkan sebuah umpan, di mana Aliuddin juga sebelumnya membuka ruang dan dengan upayanya sendiri ia melepaskan sebuah tekanan untuk melakukan shooting dan masih bagus. Ternyata penjaga gawang Made Wirawan lebih sigap. Ya, gaya permainan seperti ini seperti sesungguhnya disukai oleh Persija ketika tim lawannya bermain di daerah pertahanan mereka dan memberikan kesempatan pemain-pemain Persija untuk mengkreasikan gaya permainan mereka. Ini sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh Persija. Bahkan kalau kita ingat dengan skema permainan yang sama, Persija mengempaskan Persitara dengan 5-0 pada posisi seperti sekarang. Ya, dengan beberapa pemain dari Persiba yang tidak bisa tampil, termasuk juga Firman Utina di kubu Persija Jakarta, membuat dimensi permainan memang agak berubah pada sore hari ini. Antaranya juga ada Leo Tupamahu dan Bahaki Kaisang tidak menepati posisi di starting line up sore hari ini. Sultan Sama potong tadi oleh Farudin Mustafic tanpa kompromi. Kembali kita saksikan penampilan dari Mustafic sore hari ini. Betul. Selalu sigap dalam memotong aliran bola
dari Persiba Balikpapan, terutama dari lini tengah. Andani Lestaluhu, Agus Indra sedikit kehilangan keseimbangan. Ya, semakin jelas kinerja di lapangan tengah yang mana Mustafik bukan lagi menjadi motor serangan tapi menjaga keseimbangan tim. Saya pikir sebuah hal yang cukup positif karena Persija sebenarnya mempunyai Agus Indra dan Firman Utina yang bisa mengatur irama permainan sih. Sehingga konsentrasi Mustafik tetap menjaga keseimbangan dan mencoba menembel kebocoran-kebocoran mereka dari sektor back-back mereka yang agresif untuk selalu naik. Sejauh ini dengan peran yang dijalankan dengan begitu baik, play on kita saksikan Bambang Pamungkas tadi, umpan kembali ia lepaskan yang menjangkau Aliuddin kali ini. Robertinho Puliara melepaskan bola dari hadangan 3 pemain walaupun terlampau deras tadi bagi Muhammad Sobran. Ya, saya melihat tidak banyak yang berubah dari kelebihan individual seorang Robertinho, baik ketika sebelumnya masih membela Persija maupun saat ini setelah berganti kostum untuk Balikpapan. Dia tetap sangat energik, lihat, dan juga skillful, sehingga seringkali merepotkan bagi setiap lawan. Dan kali ini ya betul-betul dihadapkan pada sebuah kenyataan menghadapi bekas mantan timnya Persija Jakarta. Namun lihat optimalisasi dari Robertinho masih tetap seperti sedia kala. Kali ini pemain senior yang memenangi duel dari sisi kanan, yaitu Ismet Sofyan yang bisa mencuri bola dari Edi Gunawan tadi, langsung melepaskan umpan Bambang Pamungkas, Agus Indra. Namun kembali kita saksikan kesigapan dari Mio Dadic untuk mendahului penguasaan bola yang hampir saja dilakukan oleh Agus Indra tadi, dan penetrasi yang sesungguhnya bisa menjadi bahaya. Iya, yang menarik adalah penampilan Bambang Pamungkas yang tidak pernah mengambil risiko. Justru lebih banyak bermain simpel dan berbeda jauh dengan penampilan sebelum-sebelumnya yang selalu berusaha mengontrol dan melewati lawan. Masih menunggu Edi Gunawan. Ada rekan yang mencari ruang. Ada Sultan Sama semakin mendekati. Walaupun akhirnya kontrol bola yang dia lakukan telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan tadi. Ya, form yang saya kira tidak bagus diperlihatkan oleh seorang Sultan Sama di awal babak pertama ini, ataupun juga sampai pertengahan babak pertama. Beberapa kali yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan servis dari rekan-rekannya, tapi selalu saja gagal memberikan penyelesaian ataupun juga untuk memberikan kombinasi. Pemain yang memperkuat tim nasional U23 pada SEA Games terakhir, Sultan Sama. Memang sebetulnya sejauh ini penampilannya cukup terbatas. Torehan 2 gol dari 15 partai. Crossing Ismet Sofyan, sudah ada Aliuddin yang menunggu, dikembalikan bola menjadi sebuah crossing dan dibuang tadi. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persija, Bambang Pamungkas. Serge Maliu masih mencari ruang. Serge cukup berambisi untuk bisa melewati begitu banyak pemain tadi yang menghadang. Robertinho Puliara, umpan langsung ke depan, kita saksikan cukup akurat dan harus bisa diperoleh oleh Ferry Aryawan. Diganti posisi di sebelah kanan gini, kerjasama masih Ferry Aryawan, dan crossing yang ia lepaskan dimaksudkan pada Julio Lopez, namun lebih mengarah ke penjaga gawang Muhammad Yasir. Ya, sesekali Persiba keluar menyerang cukup merepotkan barisan pertahanan Persija. Ini perlu perhatian khusus bagi pertahanan Persija, jangan sampai lengah. Kita tahu bahwa Persiba pun mempunyai pemain yang berkelas seperti Gilo dan Sultan Sama yang seketika mendapatkan peluang berbahaya bagi pertahanan Persija.
Ismet Sofyan. Tore. Aliudin. Kembali pada Tore. Aba-aba dari rekan-rekannya untuk mengubah sisi permainan. Leo Saputra, Agus Indra, kombinasi kembali dengan Leo Saputra. Ramdhani, Mustafic, pendek pada Aliudin dengan ruang gerak dan tembakan langsung yang cukup mengarah dan membahayakan Made Wirawan tadi. Ya, sebuah inisiatif yang patut diacungi jempol dari seorang Aliudin. Bagaimana ia melihat terjadi kebuntuan karena seringkali bola kembali ke belakang, dan kali ini ketika ia mendapatkan kesempatan, pam, langsung dikirimkan sebuah cannonball. Kembali menghasilkan sebuah sepak pojok yang kembali dihadapi oleh Ismet Sofyan. Serge Mali juga sudah menunggu di dalam kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Untuk sementara permainan dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada Made Wirawan untuk memeriksa tangannya apakah terkilir terhadap sebuah penyelamatan yang ia lakukan terhadap tembakan jarak jauh yang cukup keras dan akurat dari Aliudin yang bermain begitu baik sejauh ini. Crossing buang saja tadi oleh Sultan Sama, dan kembali sebuah rebound tidak berhasil diselesaikan kali ini oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, sebuah kesempatan tentu saja bagi Ramdhani Lestaluhu pada sore hari ini untuk menunjukkan kemampuan dan juga potensinya sebagai pemain masa depan. Kita tadi bagaimana sebuah percobaan yang cukup baik meski jauh dari sasaran. Kesempatan Ramdhani Lestaluhu. Untuk sementara ini Persija Jakarta unggul. 2 gol yang tercipta di 8 menit awal melalui Serge Maliu dan Aliudin. 2 gol yang tercipta melalui proses yang cukup cantik keduanya. Adam Syahrul kembali mencoba menekan Persiba Balikpapan. Robertinho Puliara dari Aryawan, Sultan Sama, dan tampaknya sebuah gerakan tangan dari Abanda tadi menerpa muka dari Sultan Sama. Masih kita tunggu apakah cukup keras untuk bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Kita saksikan sebuah halauan dengan tangannya kepada dada dari Sultan Sama tadi. Ya, saya kira ini sebuah kesengajaan yang mestinya mendapatkan ganjaran kartu kuning. Betul. Karena jelas Sultan Sama begitu baik sekali dalam mengecoh pergerakan dari Abanda yang coba melakukan intercept tadi, namun dihalangi dengan sengaja. Professional foul saya kira. Ya. Namun wasit inilah kembali kurang berani juga kurang tegas dalam memberikan hukuman. Tapi apapun sebuah keuntungan bagi Persiba karena dalam jarak tembak, dalam posisi yang saya kira cukup baik untuk tendangan bebas. Sudah bersiap kini, tembakan langsung dari Ferry Aryawan yang harus ditepis dengan sebuah usaha yang cukup keras dari Muhammad Yasir, menghasilkan sepak pojok ini bagi Persiba Balikpapan. Kita saksikan kembali Ferry Aryawan dengan musim terbaiknya, pemain muda yang sudah mencetak mengemas 7 gol yang merupakan torehan terbanyak sepanjang karir profesionalnya. Crossing dari Muhammad Sobran. Ada kembali penguasaan bola dari Robertinho Puliara dengan tembakan kaki kiri dan hanya beberapa sentimeter saja melebar dari gawang Muhammad Yasir. Ya, sebuah percobaan kembali diperlihatkan oleh Robertinho Puliara. Kita lihat baik sekali ya, mencoba melewati Ismet, melepaskan tendangan ke sudut jauh, namun memang arahnya masih sedikit melebar dari sasaran. Tapi paling tidak sudah menciptakan sebuah scrimmage, sebuah kemelut di muka gawang Persija. Ya, mulai menurunkan tempo serangannya. Persija mulai mengalami masalah dengan serangan yang dilakukan oleh kubu Persiba yang sudah mulai menguasai permainan. Ya. Ini sebuah hal yang cukup menjadi perhatian dari kubu Persija yang sudah mulai bertahan, bahkan turun di lapangan mereka. Agus Indra, gerakan yang sangat baik dari lini tengah.
Dani Lestalu. Banda kepada Tore. Mari kita akan menyaksikan sebuah inisiatif penyerangan yang didahului oleh Istok Sofia. Dan ini sebuah back pass untuk sementara. Bambang Pamungkas bersiap kembali menjadi seorang supplier bola. Cukup baik Ferry Aryawan. Robertinho hampir saja dan akhirnya kehilangan bola. Bambang Pamungkas umpan yang begitu sempurna kepada Serge dan gol! Tidak mencetak gol dan kembali Bambang Pamungkas berperan besar terhadap terciptanya gol dari Serge Emaliu yang merupakan gol ketiga bagi Persija Jakarta sore hari ini. Ya, sebuah umpan yang cukup baik dilakukan oleh Bambang Pamungkas melihat celah yang ada di lini pertahanan antara Miodadic dan pemain belakang lainnya, memberikan umpan terobosan yang cukup baik dan Emilio Chef berhasil dengan tenang dan sabar mengarahkan bola ke gawang sebelah kanan bawah daripada penjaga gawang Imade Wirawan. Kira-kira bagaimana sebuah kelebihan individu saat dia berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Kita sendiri tidak bisa menduga kemana arah kaki dari Emil Sir, ternyata ke tiang yang sungguh sulit untuk diduga, dan antisipasi dari penjaga gawang Imade Wirawan juga tidak bisa maksimal. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana peran baru dalam tanda petik yang dilakukan oleh seorang Bambang Pamungkas sebagai step stoner ataupun batu lompatan, sebagai feeder penyuplai pada pertandingan sore ini tentu menjadi sebuah formula baru bagi Persija, khususnya bagi Coach Benny Dolo untuk mungkin menjadi sebuah opsi jika permainan Persija membuntu, maka Bambang bisa menjadi sebuah varian baru dengan ditempatkan sebagai seorang pengumpan. Gol ketiga Serge Emaliu dari 7 partai yang telah ia lakukan bersama Persija sejak bergabung di putaran kedua. Sebuah gol yang cantik yang tentunya tidak bisa untuk melepaskan keterlibatan dari Bambang Pamungkas dengan sebuah assist yang begitu cantik, begitu sempurna. Wow. Sebuah usaha dari Agus Indra tadi untuk melepaskan tembakan langsung walaupun begitu jauh dari sasaran. Ya, sebuah aksi yang agak ambisius memang dari El Chino. Atau bisa bilang sebutan lain si Jepang ini, karena melihat mungkin sudah waktunya memberikan percobaan secara individual mengingat timnya sudah unggul 3-0. Sejauh ini penampilan Agus Indra menggantikan posisi daripada Firman Utina sebagai pengatur serangan cukup dominan bersama Ramdhani Lestalu dan Mustafik di lapangan tengah. Muhammad Sobran, Robertinho Puliara kembali dicuri dengan begitu taktis oleh Mustafic. Menjalankan tugasnya dengan begitu sempurna sejauh ini Farudin Mustafic sebagai penghalau tekanan-tekanan dari Persiba Balikpapan. Kini Serge Emaliu 2 gol dalam partai sore hari ini, kini dengan sebuah umpan dan crossing walaupun masih ada Anam Syahrul tadi. Gunawan, Sultan Sama, kembali kita saksikan Farudin Mustafic sebagai orang pertama yang mematahkan tekanan dari Persiba Balikpapan. Sebuah peran yang tentunya sangat berharga kita saksikan juga dengan komando-komando yang ia berikan untuk mengatur tempo kembali Farudin Mustafic. Begitu simpel permainan dari pemain yang satu ini. Julio Lopez, Hendro Siswanto, Miodadic, Muhammad Sobran, keluar dari lapangan permainan, tampaknya dihalau tadi oleh Leo Saputra. Beban berat tentunya bagi Persiba Balikpapan yang sudah tertinggal 0-3 menuju halftime.
ataupun turun minum. 2 gol yang tercipta dalam 8 menit pertama sebelum akhirnya umpan yang kembali sempurna diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas kepada Serge Emaliu menghasilkan gol kembali pada menit ke-40. Robertinho Puliara, masih Robertinho Puliara, umpan yang sangat baik sebetulnya kepada Sultan Sama yang tampaknya kurang bisa membaca kemauan dari Robertinho tadi dalam memberikan umpan. Ya, sangat disayangkan memang bagaimana sebuah upaya dari Robertinho untuk coba mendobrak, melakukan penetrasi tadi dengan sendirian. Yang seperti tadi kata Arya, memang Sultan Sama tidak tampil dalam performa terbaiknya pada sore hari ini. Berapa kali selalu misling dengan umpan-umpan dari Robertinho maupun juga Jelo. Tidak ada maksimalisasi dari penyerang muda ini. Tambahan waktu 1 menit. Ramdhani Lestalu, Herman Abanda. Play on dalam pengamatan wasit tadi bukan merupakan pelanggaran terhadap Agus Indra. Kembali sebuah suplai bola yang begitu baik dari Robertinho Puliara. Kini pergerakan dari Julio Lopez. Masih bisa melakukan recovery dari Julio Lopez. Muhammad Sobran berusaha untuk bermain 1-2 tadi dengan Ferry ataupun Hendro Siswanto. Kembali Julio Lopez. Muhammad Sobran, crossing ia lepaskan. Tore jadi orang pertama yang menghalau. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bambang Pamungkas terhadap Muhammadan. Pemandangan yang jarang sekali kita saksikan, Bambang Pamungkas melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan kali ini dilakukannya di daerah pertahanan. Memang sepertinya barangkali Arya, dia sudah mulai merasa bahwa ini musim yang berat baginya untuk bisa menjadi goal getter, sehingga ia mengalihkan peran dengan sendirinya, dengan kesadarannya, atau juga atas dasar instruksi dari seorang Bendol untuk memainkan peran sebagai pengumpan. Tembakan langsung dilepaskan oleh Ferry Aryawan. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Dan saat ini sebuah jumlah gol yang cukup mengejutkan dilesakan oleh Persija Jakarta untuk keunggulan 3-0. Tidak berjalan sesuai rencana bagi tim Persiba Balikpapan sejauh ini. Saat lagi akan segera dilakukan kick off babak kedua oleh wasit Armando Pribadi. Dan baru saja kita dengarkan dilaksanakannya kick off babak kedua, Persija Jakarta 3 dan Persiba Balikpapan 0. Kita saksikan Farudin Mustafic sebagai penyeimbang, kali ini sebagai supplier bola kepada Aliuddin, walaupun tembakannya diblok tadi. Ramdhani Lestaluhu, pergerakan yang cukup baik, kembali Farudin Mustafic. Ismet Sofyan, Agus Indra, pengambilan bola yang begitu baik dan umpan yang sebetulnya terobosan yang sangat baik, walaupun Serge Emaliu tampaknya telah berada dalam posisi offside. Iya, kembali di menit-menit awal Persija mencoba mendikte permainan lawannya dengan memberikan tekanan dari menit awal sehingga tidak memberikan kesempatan bagi tim lawan Persiba Balikpapan untuk mengembangkan permainannya. Yudadic, Edi Gunawan. Cermat penampilan Edi Gunawan dapat direbut tadi oleh Serge Emaliu walaupun akhirnya dilanggar. Julio Lopez, Edi Gunawan, terjatuh kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Serge Emaliu, main asal Kamerun yang pernah meraih 2 kali gelar juara Piala Indonesia bersama Arema Malang. Robertinho Puliara, Ferry Aryawan yang berhasil untuk melewati Ismet Sofyan. Kembali kerjasama antara Robertinho dan juga Ferry Aryawan dengan sebuah crossing. Papa Tore tadi menghalau bola. Masih Hendro Siswanto dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti. Tembakan langsung dan crossing dikirimkan. Tandukan dari Sultan Sama masih belum mengarah ke gawang. Masih kembali berada dalam penguasaan Ferry Aryawan. Edi Gunawan bersiap untuk memberikan sebuah crossing. Ferry Aryawan.
Robertinho, Sultan Sama, Edi Gunawan kembali, masih mencari ruang, kembalikan pada Sultan Sama, mengurung Persiba Balikpapan. 1-2 yang tidak berjalan antara Ferry Aryawan dan juga Julio Lopez tadi mengakhiri serangkaian tekanan yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Iya, rapatnya pertahanan Persija Jakarta membuat kesulitan barisan depan dari Persiba Balikpapan mencari celah bahkan untuk menerobos pertahanan tersebut, yang mana kedisiplinan di menit-menit awal ini cukup baik dilakukan oleh Banda dan kawan-kawan. Pelanggaran apakah bola memang telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Johan Yoga Utama bersiap untuk turun sebagai pemain pengganti. Apakah akan mengganti posisi yang ditempati oleh Sultan Sama, ataukah justru diturunkan sebagai pelapis dari Sultan Sama di lini depan? Abang Pamungkas begitu jauh sampai lini tengah. Ismet Sofyan kirimkan bola jauh ke depan, ada Muhammadan dengan sebuah clearance. Dan Johan Yoga bersiap untuk menjadi pemain pengganti menggantikan Julio Lopez. Sangat mengejutkan tentunya, salah satu pemain yang selama ini amat sangat diandalkan, Julio Lopez. Pemain yang juga cukup produktif, 14 gol, menambah torehan 72 sepanjang karirnya di kompetisi strata atas di Indonesia. Harus keluar lapangan dan digantikan oleh pemain muda Johan Yoga Utama. Ya, mencoba memberikan tekanan dengan tertinggal 3-0, saya pikir sebuah upaya yang dilakukan oleh kubu Persiba Balikpapan dengan menambah satu orang penggedornya di lini depan, memasukkan Johan Yoga, berharap agar minimal bisa menciptakan gol guna memperkecil ketertinggalan. Kembali memainkan tempo pemain-pemain Persija Jakarta. Coba memancing para pemain Persiba Balikpapan untuk lebih melakukan tekanan dan memasuki wilayah pertahanan dari Persija Jakarta, membuka ruang tentunya. Ya. Yang perlu dilakukan oleh kubu Persija menurut pengamatan kami dari babak pertama, ketika mereka berupaya turun di pertahanan, dia harus melakukan pressing terhadap pemain Persija. Serce Aliudin cukup baik tadi dihalau oleh Mio Dadic. Ini Edi Gunawan, Ferry Aryawan pada Robertinho. Kembali recovery dilakukan oleh Robertinho, langsung bola ke depan kepada Sultan Sama dengan ruang gerak, mencari rekannya, berusaha untuk melewati Leo Saputra, sebuah back heel tidak menjangkau rekannya dari Sultan Sama tadi. Ini kesempatan sebuah counter attack Agus Indra. Masih Agus Indra dengan beberapa pilihan, melebar pada Serce Maliu. Serce Maliu berusaha untuk melewati Muhammadan, tidak berhasil. Edi Gunawan kini yang melakukan recovery bagi Persiba Balikpapan. Clearance cukup baik tadi. Ferry Aryawan juga dengan gerakan yang cukup baik sebelum akhirnya ditutup dengan sebuah pelanggaran oleh Tore. Ya, mulai agresif dan merubah cara pertahanan mereka ketika Persija mulai menguasai bola. Pemain-pemain Persiba sudah mulai melakukan pressing. Ini sebuah langkah yang cukup baik. Muhammad Sobran, crossingnya tidak menjangkau rekannya, atau Sultan Sama melepaskan crossing tadi. Operasi sedikit ke kanan kini Sultan Sama. Jadi di awalnya dimainkan sebagai seorang striker. Masih kita saksikan antusiasme dari Jakmania. Ya. Dan jika tidak ketinggalan, ingin kami umumkan bahwa saat ini Balistik yang merupakan pendukung dari tim Persiba Balikpapan melakukan nonton bareng di Gunung Sahari. Agus Indra melebar,
Ramdhani Lestaluhu meluruskan bola kepada Farudin Mustafic. Farudin berusaha untuk melewati Mio Dadic tadi, pemain asal Balkan. Sama-sama berasal dari Zirah Balkan tentunya. Muhammad Sobran, Sultan Sama. Robertinho Puliara, Hendro Siswanto, Ferry Aryawan, tembakan langsung dan menerpa tiang gawang. Penampilan dari Ferry Aryawan yang begitu merepotkan. Masih kembali dalam penguasaan Persiba Balikpapan. Crossing akhirnya dihalau oleh Tore tadi. Belum berakhir tekanan dan tembakan kaki kiri yang akhirnya tidak begitu bertenaga tadi, mengakhiri tekanan yang dilakukan oleh tim Persiba Balikpapan. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik dilakukan oleh Ferry Aryawan dengan tendangan half volley menerpa tiang kanan jaga gawang M. Yasir. Belum menemui keberuntungan, bola yang tadinya menerpa tiang gawang kanan tetap keluar dan belum out, dan bola crossing yang dilakukan oleh Sobran juga tidak bisa maksimal menghasilkan gol untuk Persiba Balikpapan. Namun perubahan gaya main atau cara mereka melakukan pressing dan menyerang saya pikir sebuah ancaman bagi kubu Persija. Mustafic. Kini Ismet Sofyan kembali dengan kecepatan dan kemampuan crossingnya. Tandukan dari Agus Indra masih belum on target atau mengancam gawang dari Made Wirawan. Menarik, kedua tim mulai bermain cukup terbuka, bahkan saat silih berganti melakukan tekanan. Yon Yoga kini pemain yang baru masuk menjadi pemain pengganti babak kedua. Muhammad Sobran. Entah siapa yang diincar oleh Muhammad Sobran. Sebuah crossing yang kurang baik tadi. Dan akankah Talauhu Abdul Musafri masuk sebagai pemain pengganti? Tentunya pemain yang sejak musim lalu selalu membela Persiba Balikpapan. Keunggulan 3-0 diraih oleh Persija Jakarta melalui 1 gol yang dicetak oleh Aliuddin dan 2 gol oleh pemain asal Kamerun yang bergabung di putaran kedua, yaitu Serge Emali, Farudin Mustafic, Bambang Pamungkas, Serge Emali, Tore kepada Abanda, tandemnya di lini belakang. Bola diagonal dikirimkan oleh Abanda kepada Aliuddin. Buang saja oleh Muhammadan. Bapak Abdu Tore. Back pass Mustafic. Itu menguasai pertandingan. Penguasaan bola sejauh ini Persija Jakarta kembali dengan possession football yang mereka peragakan, kombinasi dari lini belakang dan lini tengah. Serangkaian passing yang diperagakan oleh pemain-pemain Persija Jakarta untuk menjaga possession bola. Tidak menjangkau rekannya, umpan dari Mustafic tadi. Hendro Siswanto, Robertinho, umpan terobosan yang sebetulnya amat sangat baik walaupun tidak menjangkau Ferry Aryawan tadi, namun Johan Yoga Utama dengan eksekusi kaki kiri yang masih belum tepat sasaran. Iya, sedikit kesalahan tadi dari Ismet Sofyan yang mencoba mendribble dan dicuri oleh Yoga Utama. Shootingnya belum
menemui sasaran. Namun ini sebuah tekanan yang diberikan oleh kubu Persiba Balikpapan. Walaupun mereka sudah tertinggal 3-0, namun semangat juang mereka tetap optimal, bahkan merepotkan barisan pertahanan Persija. Hendro Siswanto, kesempatan Persiba Balikpapan, counter attack. Ferry Aryawan selalu menebar ancaman pemain muda ini, dilanggar oleh Ismet Sofyan. Saat ini Ferry Aryawan bersama Muhammad Fakhrudin merupakan gelandang lokal paling produktif Jarum Indonesia Super League. Torehan 7 gol bagi Ferry Aryawan. Edi Gunawan bersiap untuk segera melakukan eksekusi tendangan bebas. Crossing dilepaskan Edi Gunawan, dihalau oleh Abanda. Recovery pemain-pemain Persiba Balikpapan. Hendro Siswanto, Muhammad Sobran, sangat baik kombinasi dengan Sultan Sama. Masih Sobran berusaha untuk melewati Herman Abanda namun akhirnya gagal. Ya, terlambat saya kira M. Sobran dalam upaya melakukan crossing. Kalau saja pada saat mereka melakukan 1-2 kemudian M. Sobran langsung melakukan crossing, mungkin akan lain ceritanya. Oh, sebuah resiko yang diambil oleh M. Yasir untuk melakukan tendangan gawang pendek kepada Pak Agutore, walaupun sudah ada Johan Yoga yang bersiap untuk melakukan pressing tadi, walaupun akhirnya keluar dari tekanan pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan, Serge Mawi, masih Serge, dihalau oleh Muhammadan dan diputuskan bahwa bola meninggalkan lapangan dengan sentuhan terakhir pada Serge Mawi. Nadic begitu kokoh, pemain dengan musim keduanya bersama Persiba Balikpapan. Bertinya Puliar, Sultan Sama dengan ruang gerak di lini tengah melebar kepada Muhammad Sobran. Crossing dari Sobran, Sultan Sama dengan tendangan gunting volley, sayangnya tidak mencapai target tadi. Ya, sebuah kerjasama yang cukup baik antara Sultan Sama dengan M. Sobran melakukan tendangan bicycle kick, namun belum menemui hasil. Sebuah percobaan yang cukup baik tentunya. Kita saksikan tadi Julio Lopez yang harus puas kembali ke bench setelah digantikan dengan Johan Yoga Utama. Serge Maliu, tidak jelas siapa ingin diumpannya tadi. Johan Yoga, kembali kami sampaikan Johan Yoga masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Julio Lopez yang memang untuk pertama kalinya di musim ini keluar untuk digantikan. Karena Julio Lopez musim ini hanya absen di 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Edi Gunawan, masih Edi Gunawan
memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi walaupun usahanya untuk memberikan umpan pada Sultan Sama tadi dibaca oleh Ismet Sofyan. Kayak sebuah pergerakan yang baik dari Edi Gunawan, namun kecerdikan Edi Gunawan dapat diantisipasi oleh bek nasional kita Ismet Sofyan. Kembali melebar, di sana sudah ada Ferry Aryawan, pergerakan mobilitas yang cukup tinggi dilihatkan oleh pemain ini. Hampir saja bola mengarah kepada Johan Yoga Utama. Ya, sebetulnya kesempatan Arya bagi Robertino Puliara tadi, andai saja ia dikirimkan umpan oleh Ferry Aryawan, karena tidak lagi pemain belakang Persija yang melihat dan juga mengawal pergerakan Robertino Puliara yang datang dari sisi kedua. Saksikan aksi dari kedua pelatih yaitu Haryadi dan juga Benny Dulu di kejauhan. Ramdhani Lestaluhu. Tembakan langsung ambisi dari pemain muda ini untuk memberikan kontribusi mencetak gol. Kita saksikan sedikit meminta maaf tadi Ramdhani. Ya, kembali Ramdhani untuk kedua kalinya melakukan syuting dari jarak jauh. Usianya yang masih 19 tahun, pemain remaja Ramdhani Lestaluhu memang belum menciptakan gol bagi Persija musim ini. Agus Indra terjatuh dan merupakan pelanggaran. Edi Gunawan, kerjasama yang baik antara Ferry Aryawan dan juga Hendro Siswanto, dan umpan yang sangat baik dikirimkan oleh Hendro Siswanto kepada Muhammad Sobran. Tendangan kaki kirinya dapat diblok tadi oleh Ramdhani Lestaluhu. Masih penguasaan bola dan tekanan oleh pemain Persiba, dan umpan chip dari Robertinho Puliara tidak menjangkau Hendro Siswanto tadi, walaupun merupakan sebuah ide yang sangat menarik dan sangat baik. Ya, bagus sekali betul bagaimana visi dari seorang Robertino Puliara dalam mengirimkan sebuah umpan terupas chip. Namun Hendro tadi agak ragu untuk segera melakukan intercept karena lebih dulu dibayang-bayangi dan juga diganggu oleh Abanda Herman. Dengan keluarnya Julio Lopez praktis, Robertino mendapatkan ataupun juga mengemban peran ganda sebagai mengatur serangan sekaligus juga sebagai distributor untuk lini depan. Agus Indra, Bambang Pamungkas, kembalikan pada Agus Indra. Kejauhan sudah bersiap TA Musafri untuk turun menjadi pemain pengganti. Mantan pemain Persiba Balikpapan yang masih menjadi bagian dari tim Persiba sampai musim lalu. Di antara 40 gol yang telah ia lesakan kompetisi strata atas Liga Indonesia, mayoritas diciptakan bagi Persiba Balikpapan. Ini diambang untuk segera membela tim Persija Jakarta melawan bekas klubnya yang cukup membesarkan namanya. Iya, tentu saja sangat berkesan bagi Musafri bermain melawan Persiba Balikpapan yang membuatnya justru menjadi incaran bagi klub-klub besar dan akhirnya berlabuh ke Persija lewat torehan 17 golnya di Liga Indonesia dan juga 1 di Copa Indonesia pada musim lalu bagi Persiba Balikpapan. Gunawan dan Hendro Siswanto. Dadit masih memperagakan umpan-umpan dari kaki ke kaki Persiba Balikpapan. Dua skema permainan yang sebenarnya mirip yang diperagakan oleh kedua tim. Ya, saya melihat penurunan motivasi memang sangat terlihat di Persiba Balikpapan. Terlepas apakah ini dipengaruhi oleh mundurnya pelatih dan Nurkito secara mendadak pada Kamis lalu, atau memang mental bertanding tandang yang kurang positif dari kubu Persiba membuat pertandingan sore hari ini menjadi seperti anti klimaks bagi anak Balikpapan. Dan inilah sebuah momen tentunya yang ditunggu oleh TA Musafri.
menggantikan Serge Gnabry yang memang tampil cukup brilian pada sore hari ini dengan mencetak 2 gol. Inilah merupakan salah satu dari gol yang diciptakan oleh Serge Gnabry. Akhirnya ditarik keluar untuk digantikan mantan pemain Persiba Balikpapan, T.A. Musafri. Ferry Aryawan, masih Ferry Aryawan. Kerjasama dengan Sultan Sama, crossing dilepaskan oleh Sultan Sama, begitu jauh bisa dijangkau oleh rekannya. Sentuhan pertama bagi T.A. Musafri. Farudin Mustafiz, Ismet Sofyan pada Alauhu Abdul Musafri, bisa untuk melewati mantan rekannya yaitu Edi Gunawan. Kita saksikan sudah berhasil untuk cerdik Edi Gunawan tadi untuk menjaga penguasaan bola. Ya, Musafri tampaknya masih mencoba untuk melakukan adaptasi permainan. Dari Aryawan kita saksikan dengan mobilitas yang begitu tinggi pemain muda ini. Umpan kita saksikan terlepas tadi. Edi Gunawan, Muhammad Sobran. Dan memang penampilan dari Persiba yang begitu positif dan ofensif sudah terlihat sebagai tim yang tertinggal 0-3. Ali Yudin akan memanfaatkan kecepatannya melawan Mio Dadic. Masih Ali Yudin, ruang gerak kelincahannya, umpan pada T.A. Musafri. Bambang Pamungkas tampaknya terlampau banyak. Kombinasi operan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persija, walaupun akhirnya mendapatkan keuntungan melalui pelanggaran terhadap Bambang Pamungkas. Kembali kita saksikan. Ya, saya kira keputusan Bambang untuk mendelay bola membuat inisiatif Mio Dadic langsung untuk melakukan pelanggaran. Dan ini kembali kesempatan bagi Persija Jakarta tentu saja untuk bisa menambah keunggulan. Dan di saat bersamaan terjadi pergantian pemain, Aang Suparman masuk menggantikan M. Sobran. Akankah ini menjadi gol tambahan bagi Persija Jakarta? Sekedar catatan, dari 22 gol yang terjadi di gawang Persiba Balikpapan, 18 diantaranya adalah terjadi di kandang lawan. Sebuah rekor yang memang menunjukkan bahwa bagaimana Persiba Balikpapan lebih andal atau juga lebih sakti jika bermain di kandang sendiri, di mana mereka hanya 1 kali kalah, 12 kali menang dan 4 kali seri. Sementara di kandang lawan 2 kali menang, 4 kali seri dan 7 kali kalah. Abang Pamungkas bersiap, tembakan mendatar. Kali ini masih bisa diselamatkan oleh Made Wirawan. Walaupun kita saksikan dari kecerdikan dari Bambang untuk tidak melop bola, namun justru memberikan sebuah tendangan keras mendatar. Sedikit mengejutkan Muhammad ataupun Made Wirawan. Dan sangat jarang kita melihat Bambang tersenyum. Dan pada pertandingan kali ini kita lihat meski ia gagal menceploskan bola tapi masih bisa tertawa. Tampak agak sedikit fresh Bambang pada pertandingan sore hari ini. Crossing dari Ismet Sofyan, Made Wirawan menghalau bola. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija walaupun umpan dari Leo Saputra tadi menjangkau rekan-rekannya. Kita lihat ada beberapa pemain yang sudah bersiap-siap. Firman Utina, Erik Setiawan, Leo, dan juga ada Salim Ali Idrus. Diketahui oleh pemirsa bahwa setelah menghadapi Persija Jakarta, maka Persiba Balikpapan juga akan bertandang ke Sumatera untuk menghadapi PSPS Pekanbaru, kemudian Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC. Sebuah tur yang sangat berat tentu saja bagi Persiba Balikpapan di sisa pertandingan mereka musim ini. Pelanggaran oleh Juan Yoga Utama menarik kaos dari Papa Abdi Tore tadi.
yang telah melalui 11 partai tanpa mencetak gol, Bambang Pamungkas, yang merupakan kekeringan terlama bagi pemain ini sepanjang karirnya. Umpan kepada Aliuddin dan Ismet Sofyan. Kembali Aliuddin. Kecepatan pemain yang satu ini kita saksikan. Itu merepotkan ini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ya, dan kemenangan ini kalau memang betul-betul terjadi bagi Persija, maka menjadi kemenangan pertama di Jarum Indonesia Super League dari 7 pertandingan terakhir mereka, di mana 6 sebelumnya selalu tidak pernah menang. Itulah menyebabkan Persija kemudian tertatih-tatih, tersiok-siok di papan bawah atau juga di papan tengah sejauh ini. Martinho Puliara, gerakan yang cukup lincah dan umpan menjurus kepada Johan Yoga Utama, sayangnya telah berada dalam posisi offside. Ya, jelas sekali memang Johan Yoga tadi agak sedikit matok di ini depan, dan tampaknya bersiap-siap Firman Utina. Utina yang memang juga identik sebagai pemain andalan dari Beni Dolo, yang hampir selalu mengikuti kemanapun karir Beni Dolo. Ya, persis. Persita Tangerang, Arema Malang, dan kini Persija Jakarta. Bersiap tampaknya tadi. Bambang Pamungkas, Aliuddin, kombinasi antara dua pemain, tembakan langsung dari Bambang yang bertenaga dan terarah. Hanya sayang menerpa kaki dari pemain belakang dari Persiba Balikpapan tadi. Ya, baik sekali sebagaimana tadi sebuah umpan wall pass 1-2 dan kombinasi yang cantik antara Bambang dan juga Aliuddin. Dan kali ini tampaknya Bambang ingin mencetak gol, Arya. Dan akhirnya Firman Utina masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan peran dari Agus Indra. Ya, di satu sisi Persiba justru mengendurkan kekuatannya dengan menarik keluar Jelo atau Gio Lopez, sementara Persija justru memasukkan amunisi yang lebih andal, Firman Utina, dengan menggantikan Agus Indra. Nomor punggung 8+7 karena musim ini tidak lagi bisa mengambil nomor 15 yang telah dimiliki oleh Aliuddin. Ya, Mana Firman Utina juga identik dengan nomor 15, kita saksikan tadi. Armani Lestaluhu terjatuh. memang suka tidak suka, percaya tidak percaya, nomor menjadi sesuatu yang penting bagi seorang pemain, Arya. Dulu Ponari Astaman ketika datang ke Persija Jakarta juga meminta nomor 11 Ya. kepada Agus Indra, dan terjadilah kompromi, dan itu juga tampaknya yang kali ini terjadi. Namun Aliuddin tampaknya tidak memberikan nomor itu kepada seorang Firman Utina, sehingga Firman harus memberikan nomor kombinasi. Umpan terobosan dan tembakan langsung, masih belum menemui sasaran tadi dari Thea Musafri. Dan kembali kepada perbincangan mengenai nomor, memang Firman Utina hadir di kubu Persija saat kompetisi tengah berjalan. Betul. Yaitu di putaran kedua, sehingga tidak mungkin bagi Aliuddin untuk mengganti nomornya. Dan itu Memang nomor betul. hanya bisa diperbolehkan untuk berganti di awal Ya, musim kompetisi. dan itu yang terjadi bagi Ponario, meminta pada Agus Indra di saat dia baru masuk ke Persija. Ketika itu, dan tentu saja saat ini Ponario sudah berganti kostum kembali ke Sriwijaya FC. Juga dengan nomor 11 tentunya. Identik dengan idolanya oleh Bima Sakti. Betul. Dan terobosan Musafri dengan crossingnya dihalau tadi oleh Aang Suparman. Ambil pendek kepada Firman Utina. Baik umpan Firman pada Ramdhani Lestaluhu. Mustafiq. Ismet Sofyan kembali pada Farudin Mustafiq. Berusaha menciptakan ruang gerak Mustafiq. Tidak berhasil, dibuang oleh Anam Syarul. Recovery pemain-pemain Persija, Firman Utina.
Kerjasama antara Mustafiz dan juga Firman, kombinasi yang cukup menarik di lini tengah diperagakan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dan Dani Lestaluhu. Cukup baik penguasaan bola. Oh, ternyata telah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Tentak kram tampaknya Hendro Siswanto. Iya. Dan aba-aba dari Armando pribadi ataupun kepada petugas medis untuk datang dan membantu Hendro Siswanto. Begitu setia kembali kita saksikan pendukung dari Persija Jakarta yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, kini dengan sebuah peragaan kegembiraan tentunya, dengan keunggulan 3-0 atas Persiba Balikpapan, dan harapan yang begitu besar untuk melihat Persija Jakarta kembali setidaknya ke posisi papan atas klasemen dari Jarum Indonesia Super League. Iya, hal ini penting bagi Persija karena jika pada pertandingan hari ini mereka tidak menang, mereka akan disalib oleh tim-tim lain yang berada di bawah mereka seperti Persijap dan Persebaya Surabaya yang hanya berselisih 1 poin. Aliudin. Dengan berbagai pilihan kita lihat begitu banyak pemain Persija. Walaupun akhirnya memutuskan untuk menembak langsung Aliudin tadi. Yang diblok. Robertinho Puliara kita saksikan dengan umpan yang begitu baik. Kita saksikan dihalangi walaupun tadi Sultan Sama. Walaupun bukan merupakan sebuah pelanggaran. Oleh Herman Abanda. Farudin Mustafiz, Firman Utina, kembali Firman Utina. Oh, cukup baik Mio tadi setelah membaca umpan yang dilepaskan oleh Firman tadi. Dari lini tengah kembali Alam Syarul kepada Robertinho Puliara. Sultan Sama, kerjasama dengan Robertinho Puliara dengan ruang gerak di dalam kotak penalti kembali. Robertinho Puliara begitu taktis dan cukup cermat tadi. Herman Abanda untuk merebut bola dari kaki Robertinho Puliara. Kini kesempatan justru dimiliki oleh Persija Jakarta. Beberapa pemain sudah memberikan aba-aba untuk bisa menerima bola. Bambang Pamungkas, Ramdhani Lestaluhu, crossing dilepaskan menghantam tubuh dari Anam Syahrul. Gagal untuk sementara Persija Jakarta. Kita lihat kembali Robertinho mengambil peranan. Sebuah hari yang sangat berat tentu saja bagi Robertinho. Karena praktis ia memanggul beban yang sangat berat setelah keluarnya Jelo. Kita lihat bagaimana ia mengambil tugas begitu rangkap sebagai distributor juga sebagai filter pertama ketika timnya mendapat tekanan. Bahkan sekaligus sebagai pengumpan bagi lini depan yang kini turun dengan kekuatan penuh samping Jelo tentu saja yang sudah ditarik keluar. Berhasil tadi umpan dari Sultan Sama. Ulur waktu tentunya bagi Muhammad Yasir dengan keunggulan 3-0 dan hanya menyisakan kurang dari 9 menit dalam waktu reguler. Saputra, Anam Syahrul, persepsi tadi. Sultan Sama, umpan terobosan cukup baik. Johan Yoga Utama akhirnya kehilangan kontrol bola sendiri. Ya, banyak kesempatan terbuang di kubu Persiba hanya karena penyelesaian yang tidak akurat dan juga tidak sempurna dalam kontrol bola. Dalam penguasaan Bambang Pamungkas mencari rekan yang mau membuka ruang. Aliudin memiliki ruang, berusaha untuk melewati Edi Gunawan, mengirimkan sebuah crossing. Sayangnya tidak menjangkau rekannya, dibiarkan saja oleh Aang Suparman tadi. Dan kembali pergantian pemain. Akhirnya Hendro Siswanto yang menderita cedera digantikan oleh pemain muda Stefanus
Bungaran yang merupakan pemain binaan Persiba Balikpapan U21. Hanya dengan penampilannya yang kedua musim ini bagi Stefanus Bungaran. Masih berusia 21 tahun. Inilah Hendro Siswanto yang tampaknya memang menderita cedera kram. Inilah hal positif bagi pemain-pemain muda yang didaftarkan oleh klub peserta ISL, sehingga pada suatu ketika pemain-pemain ini dibutuhkan oleh tim ketika para pemain-pemain senior atau pemain-pemain inti mengalami cedera, akumulasi dan berbagai hal. Dan hal ini akan menjadi sebuah jam terbang bagi pemain-pemain muda kita, sehingga menimbulkan atau memunculkan talent-talent baru terhadap persepak bolaan kita. Firman Utina, umpan terobosan yang begitu prima kepada Ramdhani Lestaluhu yang sayangnya tidak bisa melakukan atau memanfaatkan unggulan tersebut. Baihaki Kaizan tampaknya juga dipersiapkan untuk menjadi pemain terakhir atau pemain pengganti terakhir di Persija Jakarta. Apakah ini sebuah indikasi untuk memperkuat lini pertahanan tentunya dengan keunggulan 3-0. Dadic tampaknya menderita sedikit cedera saat berusaha untuk menghentikan gerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Namun kembali dapat bangkit berdiri dengan asal Kroasia ini. Anam Syahrul, umpan yang kurang cermat kepada Agus Sukarno. Ya, kita melihat juga tidak ada keinginan kuat dari Persiba Balikpapan untuk secara Spartan, secara agresif melakukan tekanan ke kubu Persija Jakarta. Paling tidak untuk bisa memperkecil ketinggalan sehingga memudahkan Persija untuk mengontrol terus pertandingan. Dan akhirnya Bambang Pamungkas yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Baihaki Kaizan. Kata menarik bagi Baihaki Kaizan yang merupakan pemain tim nasional Singapura, mencetak 2 gol bagi tim nasionalnya, di mana kedua gol tersebut dicetak duanya saat melawan tim nasional Indonesia. Ya, saya pikir dengan memainkan Baihaki dan pemain-pemain inti lainnya, ini adalah upaya Benny Dolo untuk tetap memberikan jam terbang bahkan sentuhan terhadap pemain-pemainnya untuk tidak terlalu jauh atau jomblang menurun kondisi yang diharapkan untuk pertandingan berikutnya. Pelanggaran terhadap Edi Gunawan tampaknya dilakukan oleh Musafri. Bertinya Puliara, terobosan Ferry Aryawan, masih Ferry Aryawan yang mampu untuk meneruskan bola kepada rekannya Sultan Sama tadi, Ismet Sofyan. Firman Utina kini balik kepada Ismet Sofyan. Leo Saputra, Ramdhani Lestaluhu, Herman Abando, Tore, dan 3 center back ini Persija Jakarta menurunkan formasinya. Baihaki Kaizan, Herman Abando, terus memainkan bola dari kaki ke kaki, umpan yang sangat baik dari Mustafic, dari Firman Utina, dan hampir saja dapat meneruskan bola dari Aliuddin kepada Musafri tadi, dan tampaknya protes dari Mio Dadic yang diputuskan menerima bola dengan tangannya tadi. Ya, kita lihat agak menyindir tampaknya Mio Dadic dengan memberikan isyarat memegang atau menunjuk tangannya kepada mata untuk mempertanyakan keputusan wasit. Namun bagaimanapun ini menjadi sebuah keuntungan bagi Persija. Melalui proses inilah Persija mencetak gol pembuka mereka melalui tendangan bebas yang dilakukan oleh Ismet Sofyan.
Bola rebound yang menerpa Mistar diselesaikan oleh Serge Mali. Ini justru bersiap. Tembakan langsung yang cukup keras walaupun tidak on target tadi dari Farudin Mustafic. Stefanus Bungaran, Edi Gunawan. Pelanggaran dilakukan oleh Musafri. Sudah untuk kedua kalinya Musafri melanggar mantan rekan satu klubnya yaitu Edi Gunawan sejauh ini. Laga emosional bagi Tia Musafri tentunya. Anam Syahrul meneruskan bola dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Toure terhadap Ferry Aryawan. Kita lihat berebutan tampaknya Arya siapa yang akan mengambil eksekusi antara Ferry Aryawan. Tentunya ini merupakan sebuah indikasi bagi Ferry Aryawan yang tampaknya memang pemain muda yang ambisius. Ya. Sudah mencetak 7 gol sejauh ini di ajang Jarum Indonesia Super League dan bermain sebetulnya dengan sangat baik pada sore hari ini. Walaupun akhirnya sang kapten yaitu Mio Dadic yang menengahi dan mengambil sendiri kesempatan tendangan bebas. Yang ingin menyadarkan Ferry Aryawan bahwa ia masih laten untuk seorang pemain muda. Bersiap Mio Dadic menerpa pagar pemain. Kembali Ferry Aryawan, kita saksikan determinasi dari pemain yang satu ini. Crossing, Baik Haki menghalang. Stefanus Bungaran buang saja, tampaknya memberikan kesempatan bagi Ramdhani Lestaluhu untuk mendapatkan perawatan. Dibantu oleh Angsu Parman dan tampaknya memang menderita kram. Masih tetap setia pendukung dari Persija Jakarta kita saksikan. Iya, ini merupakan momen yang sangat langka memang bagi The Jackmania karena sudah begitu lama tim kesayangan mereka tidak pernah menang dari 6 pertandingan sebelumnya. Karena itu kemenangan ini patut mereka rayakan. Tambahan waktu 2 menit sebelum mencapai hasil akhir. Stefanus Bungaran, Muhammadan, Bertini Puliara kembali pada Muhammadan. Stefanus Bungaran, Johan Yoga Utama. Pelanggaran dilakukan oleh Firman Utina terhadap Johan Yoga. Stefanus Bungaran, Anam Syahrul. Kerjasama antara Sultan Sama dan juga Johan Yoga kembali sebelumnya. Merupakan sebuah inisiatif yang cukup baik walaupun tidak sempurna dieksekusi tadi kerjasama antara kedua pemain. Pelanggaran Edi Gunawan diganti kini. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Edi Gunawan terhadap Talauhu Abdul Musafri. Iya, tampaknya ada sesuatu antara dua pemain ini Arya. Saling bergantian melakukan pelanggaran di antara mereka masing-masing. Meski memang masih dalam batas sportivitas. Leo Saputra, Firman Utina. Umpan terobosan Firman akan sangat cantik apabila bisa menjangkau Aliudin tadi. Ferry Aryawan kita saksikan determinasi pemain muda ini dan umpan sebetulnya sangat baik dimaksudkan. Namun tidak disambut oleh Angsu Parman tadi yang melakukan penetrasi lanjutan.
Dan wasit Armando Pribadi akhirnya mengakhiri partai di mana tidak terjadi tambahan gol pada babak kedua. Di mana akhirnya Persija Jakarta meraih kejayaan melalui kemenangan 3.